Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Citra dengan NIM C20523194. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 7. Kami akan membawakan materi yang berjudul Evolusi Strategi Bisnis Digital, Transformasi Model B2B dan B2C pada Lego Group dan Domino's Pizza. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok 7 yang terdiri dari Nurul Citra, yaitu saya sendiri, Winda Usman, Fadila Abesa, dan Nabila Aprim. Sebelum masuk ke materi, di sini saya akan memperlihatkan susunan materi yang akan kami presentasikan. Yang pertama ada pengantar bisnis digital, konsep model bisnis untuk keunggulan bersaing, framework dan arsitektur bisnis digital, proses bisnis pada bisnis digital, konteks model bisnis digital, bisnis ke bisnis atau B2B, konteks model bisnis digital bisnis ke customer atau B2C, dan yang terakhir kesimpulan. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke materi pertama yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Di sini ada pengantar bisnis digital. Definisi dan evolusi bisnis digital. Jadi, bisnis digital atau digital bisnis merupakan sebuah konsep manajemen organisasi modern yang menempatkan teknologi digital sebagai sumbu utama dalam seluruh penciptaan nilai perusahaan, bukan sekadar sebagai alat bantu operasional. Di sini ada 3 fase evolusi menurut Verhoeven et al. Pada tahun 2021. Ada digitization, mengubah informasi analog ke digital. Terus ada digitalization, mengintegrasikan teknologi ke alur kerja. Dan terakhir ada digital transformation, teknologi menjadi jiwa strategi korporat. Materi selanjutnya ada profil perusahaan Lego Group, transformasi tradisional ke modern. Jadi, profil perusahaan Lego Group ini didirikan pada tahun 1932 di Denmark. Industrinya itu, mainan, atau toy manufacturing. Terus ada produk utamanya itu ada Lego Bricks, fokusnya itu di kreativitas dan inovasi berbasis komunitas. Lego pada zaman tradisional, itu pada masa lalu Lego beroperasi sebagai perusahaan manufaktur tertutup. Seluruh proses desain produk dilakukan secara rahasia oleh tim internal tanpa masukan dari pelanggan. Cara modern, Lego melakukan transformasi dengan membangun platform Lego Ideas, sebuah wadah inovasi terbuka atau open innovation, di mana penggemar dapat mengunggah desain digital mereka sendiri. Di sini ada profil perusahaan Domino's, transformasi tradisional ke modern. Jadi, eee Domino's Pizza ini didirikan pada tahun 1960 di Amerika Serikat. Industri makanan cepat saji, produk utamanya itu adalah pizza, fokus teknologi dan layanan berbasis digital. Jadi, cara tradisionalnya ini operasional Domino's dulunya sangat bergantung pada interaksi manual yang lambat. Pelanggan harus memesan melalui telepon yang seringkali beresiko salah catat, baik menu maupun alat pengantaran. Nah, sekarang, di era modern mereka, memesan melalui Visi Anywhere, di mana Domino's membangun infrastruktur digital yang memungkinkan pesanan dilakukan dari perangkat apapun, yaitu ada smartphone, smartwatch, hingga asisten suara. Baik, sekian dari, presentasi materi saya. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Sekian dan terima. Baik, perkenalkan nama saya Ibnu Usman dengan NIM C20523197. Saya akan melanjutkan materi konsep model bisnis untuk keunggulan bersaing. Konsep model bisnis digital menurut Wars 2019, konsep model bisnis merupakan representasi yang disederhanakan dan dikumpulkan dari aktivitas yang relevan dari sebuah perusahaan secara fundamental. Model bisnis menggambarkan bagaimana informasi, produk, atau layanan yang dapat dipasarkan dihasilkan melalui berbagai komponen nilai tambahan perusahaan.
Wars menekankan bahwa model bisnis bukan sekedar skema operasional, melainkan sebuah integrasi antara arsitektur, pencipta nilai, arahan strategi perusahaan, serta keterlibatan komponen krusial seperti pelanggan dan pasar. Baik, adapun komponen model bisnis 1, Foundation of Digital Business Model. Itu komponen yang berfungsi sebagai infrastruktur teknik dan organisasi yang mendasari seluruh aktivitas digital. Contohnya perusahaan mempunyai aplikasi atau server, service dan karyawan IT supaya sistem berjalan lancar. Yang kedua, ada bisnis model konsep, merupakan inti dari lokal bisnis yang menjelaskan bagaimana perusahaan menciptakan nilai berbagi pelanggan dan bagaimana perusahaan tersebut mendapatkan keuntungan dari nilai yang diberikan. Contohnya itu kayak seperti jual pizza online dan dapat untung dari setiap pesanan di Domis Pizza. Yang ketiga, digital business adalah komponen ini merujuk pada cangkupan seluruh aktivitas bisnis yang dilakukan pengumpulan media elektronik dan jaringan digital. Contohnya itu kayak seperti pesan makanan lewat aplikasi dan bukan telepon lagi, kayak aplikasi pokoknya Gojek begitulah. Yang keempat adalah bisnis konten model. Adalah model ini berfokus pada pengumpulan, pemilihan dan penyajian konten digital yang memiliki nilai tambah bagi pengguna akhir. Contohnya itu kayak seperti video Lego di YouTube untuk menarik minat pelanggan dari Lego Group. Yang kelima, B2C commerce model. Arsitektur ini mencakup seluruh proses transaksi perdagangan barang dan jasa melalui platform digital. Contohnya itu kayak pesan pizza baru bayar online dan dikirim ke rumah. Keenam adalah B2C konteks model. Komponen ini memanfaatkan kecerdasan buatan dan data analitik untuk memberikan layanan yang sesuai dengan situasi atau kebutuhan pelanggan pada saat tertentu. Contohnya itu kayak aplikasi kasih rekomendasi makanan sesuai lokasi dan waktu, misalnya promo malam hari. Yang ketujuh ada B2C koneksi model. Ini fokus utama komponen ini adalah menciptakan jaringan interaksi baik antar pengguna maupun antar perusahaan dengan penggunanya. Contohnya itu komentar, review, atau komunitasi pelanggan Lego. Yang ke-8, hybrid business model, merupakan strategi penggabungan antara kehadiran fisik toko atau pabrik konvensional dengan kehadiran digital situs web atau aplikasi. Contohnya itu kayak seperti bisa beli Lego di toko atau lewat website. Yang ke-9 adalah B2B business model. Komponen ini mengatur interaksi bisnis ke bisnis yang dilakukan secara digital, terutama dalam hal integrasi rantaian pasok dan manajemen hubungan mitra. Contohnya tuh domino kerjasama dengan supplier bahan makanan. Yang ke-10 digital business model inovasi. Inovasi model bisnis digital adalah kemampuan organisasi untuk secara sadar mengubah pilar-pilar bisnisnya menggunakan respon teknologi atau perubahan perilaku pasar. Contohnya itu Domino bikin fitur tracking atau Pliza real time. Google Case Study menggunakan Google sebagai tolak ukur utama yang untuk menunjukkan keberhasilan integritas seluruh komponen model bisnis digital. Contohnya itu kayak seperti konten, koneksi, atau sumber uang. Baik, slide selanjutnya. Baik, materi selanjutnya adalah framework dan arsitektur bisnis digital. Landasan teori framework arsitektur bisnis digital secara
komprehensif. Arsitektur bisnis digital adalah struktur logis dan integratif yang menyelaraskan visi, strategi bisnis, dan kapabilitas infrastruktur teknologi informasi secara menyeluruh. Menurut Jane W. Ross Peter Will 2006, arsitektur ini bertindak sebagai kerangka kerja framework esensial memastikan seluruh komponen menilai perusahaan bertindak secara harmonis untuk menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Ross menekankan bahwa arsitektur bukan sekedar proyek TI, melainkan strategi manajemen yang mendefinisikan bagaimana sebuah perusahaan memilih untuk beroperasi melalui standarisasi dan integritas proses bisnis. Berikut perspektif utama dalam framework. Satu, perspektif planner. Ini adalah lapisan paling atas yang berfokus pada cakupan bisnis secara makro. Yang kedua, perspektif owner adalah pemilik bisnis yang melihat arsitektur secara model operasional. Yang ketiga, ada perspektif desainer. Ini adalah fase transisi di mana kebutuhan bisnis terjemahkan ke dalam logika sistem. Yang keempat, perspektif builder. Pada tingkat ini, arsitektur sudah masuk ke ranah implementasi teknologi visi. Yang kelima, perspektif subkontraktor. Perspektif ini mengenai detail teknis yang sangat terisolasi seperti konfigurasi modul perangkat lunak tertentu atau spesifikasi teknik dari vendor pihak ketiga. Ini adalah bagian paling detail yang memastikan setiap komponen kecil berfungsi sesuai spesifikasi arsitektur besar. Baik, dari materi saya lanjutkan kepada teman saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nabila Apri dengan akhiran NIM 189. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya mengenai proses bisnis pada bisnis digital. Teori fundamental proses bisnis digital. Evolusi proses bisnis dalam paradigma ekonomi digital menandai pergeseran fundamental dari cara organisasi tradisional beroperasi menuju entitas yang digerakkan oleh data dan konektivitas tanpa batas. Proses bisnis bukan sekadar rangkaian tugas administrasi yang kaku, melainkan sebuah denyut nadi organisasi yang terus berdenyut untuk menciptakan nilai bagi pelanggan melalui orkestrasi teknologi dan manusia. Menurut pemikiran klasik dari Hammer dan Campi, pada tahun 1993, proses bisnis didefinisikan sebagai sekumpulan aktivitas yang mengambil satu atau lebih jenis input dan menciptakan output yang memiliki nilai nyata bagi pelanggan. Baik, di sini ada 3 pilar utama ekosistem digital yang saling terintegrasi secara mendalam. Yang pertama itu ada proses utama atau primary proses dalam maksudnya itu adalah kegiatan inti yang langsung memberikan layanan pengguna. Contohnya seperti kita membeli barang di aplikasi e-commerce seperti TikTok atau Shopee. Terus yang kedua ada defer proses pendukung atau support proses. Artinya proses yang membantu agar proses utama bisa berjalan lancar. Contohnya seperti sistem pembayaran melalui OVO, GoPay, atau transfer bank. Terus yang ketiga ada proses manajemen atau manajemen proses. Artinya proses yang mengatur,
mengontrol, dan menentukan strategi. Contohnya, menentukan promo atau diskon berdasarkan data penjualan. Baik, di sini ada konteks model bisnis digital, bisnis ke bisnis B2B. Baik, landasan teori konteks model bisnis digital B2B, business to business B2B merupakan fondasi penting yang menghubungkan organisasi dengan ekosistem mitra bisnisnya. Jika pada model B2C, perusahaan berfokus pada hubungan dengan konsumen akhir, maka dalam konteks B2B, perusahaan beroperasi dalam jaringan kompleks yang melibatkan pemasok, distributor, mitra teknologi, hingga platform logistik global. Secara konseptual, terdapat beberapa pilar utama dalam model bisnis B2B digital. Di sini ada 5 pilar. Yang pertama itu ada integrasi sistem atau sistem integration. Artinya menghubungkan berbagai sistem dari perusahaan yang berbeda agar bisa saling bertukar data, bekerja secara otomatis. Terus baik yang kedua ada pertukaran data elektronik atau Electronic Data Interchange EDI. Jadi maksudnya proses mengirim dan menerima dokumen bisnis seperti pesanan invoice dalam bentuk digital langsung antara sistem. Terus yang ketiga ada platform digital dan ekosistem. Jadi artinya sebuah platform yang menjadi tempat berbagai perusahaan saling terhubung, berinteraksi, dan bekerja sama dengan satu sistem. Terus yang keempat ada data drive decision making. Pengambilan keputusan bisnis berdasarkan data dan analisis, bukan hanya perkiraan atau intuisi. Terus yang kelima ada otomatisasi dan artificial intelligence. Penggunaan teknologi untuk menjalankan pekerjaan secara otomatis dan menggunakan kecerdasan buatan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi. Baik, yang selanjutnya ada evolusi model konteks B2B dalam digital bisnis. Dalam bisnis digital, mengenai proses bisnis digital, koneksi bisnis to bisnis B2B mengalami transformasi yang sangat signifikan dari model transfer tradisional menuju model digital yang terintegrasi secara menyeluruh. Perubahan ini tidak hanya berdampak pada cara perusahaan berkomunikasi, tetapi juga mengubah struktur hubungan bisnis, pola koordinasi, serta mekanisme penciptaan nilai antara organisasi. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan nama saya Fadila ABSA dengan akhiran NIM 173. Sini ada konteks model bisnis digital bisnis ke customer atau B2C. Teori penerapan konteks dalam bisnis digital B2C. Penerapan konteks dalam model bisnis digital merupakan strategi krusial untuk menciptakan nilai tambah melalui relevansi informasi. Berikut adalah pemaparan dalam menurut para ahli. Yang pertama, menurut Bernd W. Wirtz tahun 2019, dalam teorinya, Wirtz menjelaskan bahwa model bisnis konteks bertindak sebagai agen penyaring di tengah banjir informasi digital. Kedua, menurut Kenny dan Marshall tahun 2000, mereka memperkenalkan konsep kontekstual marketing yang menekankan pada pentingnya waktu dan tempat. Yang ketiga, menurut Turban et al. Pada tahun 2018, fokus pada personalization technologies. Turban menjelaskan bahwa sistem digital modern harus memiliki kemampuan untuk mengenali preferensi, perilaku, dan minat pengguna secara otomatis. Yang kedua, analisis strategi konteks pada Domino Pizza, The Taste Food Pioneer.
Domino Pizza telah melakukan reposisi merek secara radikal dari sekedar penyedia makanan menjadi perusahaan teknologi yang menjual pizza. Strategi ini didorong oleh pemahaman bahwa dalam ekonomi digital B2C, efisiensi transaksi sangat bergantung pada seberapa baik perusahaan memahami konteks pelanggan. Yang pertama, optimasi geofencing, logistik prediktif, dan konteks spesial. Yang kedua, konsisten anywhere, strategi konteks lintas perangkat atau omnichannel. Yang ketiga, konteks perilaku, analisis big data, dan masa depan pemasaran mikro. Slide selanjutnya. Teori penerapan koneksi atau intra dan antar dalam bisnis digital B2C. Model bisnis koneksi merupakan dimensi fundamental yang mendefinisikan bagaimana organisasi digital mengelola aliran informasi dan interaksi jaringan untuk menciptakan nilai ekonomi yang berkelanjutan. Di era transformasi digital, koneksi bukan sekedar saluran komunikasi pasif, melainkan sebuah infrastruktur hubungan yang memungkinkan terjadinya pertukaran data secara berkelanjutan antara berbagai aktor di dalam ekosistem. Berdasarkan kerangka kerja Ben Wirtz tahun 2019, koneksi digital berfungsi untuk menciptakan, mengatur, dan memelihara jaringan hubungan yang mampu meningkatkan nilai merek melalui efek jaringan yang masif. Selanjutnya, analisis bentuk koneksi pada Lego Group. Lego Group mempresentasikan salah satu contoh global terbaik dalam memanfaatkan kekuatan koneksi antar pengguna atau inter-user sebagai penggerak utama inovasi dan loyalitas. Lego tidak lagi sekedar memposisikan dirinya sebagai produsen mainan fisik, melainkan sebagai pengelola komunitas kredit global yang masif. Melalui platform Lego Ideas, Lego menjalankan bentuk koneksi horizontal di mana para penggemar dari seluruh penjuru dunia dapat saling berinteraksi, memberikan dukungan berupa suara atau voting, serta melakukan diskusi teknis mengenai metode rakitan di kolom komentar. Interaksi ini menciptakan sebuah efek jaringan di mana para pengguna merasa memiliki peran sentral dalam pengembangan produk masa depan perusahaan, yang menurut teori Hagel dan Armstrong menciptakan loyalitas sosial yang sangat kuat karena adanya rasa kepemilikan komunal. Selain itu, platform ini juga bertindak sebagai alat riset pasar otomatis yang sangat akurat bagi Lego untuk menentukan produk di mana yang memiliki potensi sukses komersial tinggi sebelum diproduksi secara massal. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Jadi dapat disimpulkan bahwa keberhasilan sebuah model bisnis digital di pasar bisnis to customer modern sangat ditentukan oleh kemampuan perusahaan dalam mengintegrasikan 4 pilar utama secara harmonis. Ada konten, konteks, koneksi, dan transaksi. Sintesis akhir dari penelitian terhadap Lego Group dan Domino's Pizza menunjukkan sebuah pola yang konsisten di mana teknologi tidak lagi dipandang sebagai alat pendukung semata, melainkan sebagai inti dari proposisi nilai yang ditawarkan kepada pelanggan. Secara fundamental, analisis ini membuktikan kebenaran teori brand Wirtz pada tahun 2019 yang menyatakan bahwa fungsi utama dari model bisnis digital adalah untuk bertindak sebagai filter cerdas yang memproduksi kompleksitas informasi bagi pelanggan. Baik, sekian dari pemaparan presentasi kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.